dua kementerian ini tidak menjalankan kewenangannya untuk melakukan pengawasan. Termasuk tadi penindakan terhadap si Hercules. Apakah karena beliau itu katanya dekat dengan presiden? Mengapa advokat sebagai penegak hukum kemudian terpanggil? Itulah statement yang kami rasakan, mau tidak mau kami harus ikut mengambil bagian. Karena hukum tidak lagi berwibawa. Kemudian yang muncul sekarang ini ke permukaan adalah para preman. Kami maknai premanisme di sini, kita bukan bicara soal semata-mata katakanlah satu organisasi tertentu, bisa individu, bisa lembaga swadaya masyarakat, bisa dia ormas, atau mungkin bisa juga dia aparat yang punya seragam. Kenapa kami pertama temui adalah pimpinan Polri, orang atau lembaga yang paling bertanggung jawab soal maraknya premanisme. Jadi saya katakan sekali lagi, ada Undang-Undang 16 tahun 2017 mengatakan jika ada sesuatu itu, khususnya ya sanksi administratif di situ, jika organisasi itu tidak menyumbangkan apapun. Nah ini kita lihat, ada nggak yang menyumbangkan sesuatu ke bangsa ini yang disebut ormas atau premanisme itu? Kalau ada undang-undangnya, ada wadahnya, kita nggak lakukan, ya kita namanya tidak berbuat, pembiaran. Jadi justru itu pembiaran, termasuk wakil-wakil kami yang di DPR ini ikut membiarkan ini. Mulai dari Jawa Barat, sekarang merambat ke seluruh Indonesia tentang premanisme ini sudah sangat lantang. Ada di sini kementerian yang berwenang melakukan sanksi-sanksi, Pak, terhadap ormas. Yang pertama adalah Kementerian Hukum dan HAM. Yang kedua, Kementerian Dalam Negeri, di mana secara SKT, surat keterangan terdaftar, itu mungkin di Kementerian Dalam Negeri. Tetapi ketika pencabutan sebagai badan hukum, itu di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, saya merasa bahwa dua kementerian ini tidak menjalankan kewenangannya untuk melakukan pengawasan terhadap ormas-ormas yang digunakan menjadi kedok para preman untuk melakukan pemerasan, untuk melakukan tindakan-tindakan seolah-olah dia seperti penegak hukum. Adakah sampai detik ini kita berbicara, jangankan dibekukan, diperingatkan pun tidak. Beberapa waktu yang lalu, yang pimpinan, Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang ke Jawa Barat. Saudara Deddy Mulyadi datang ke tempat saya. Apa maksud Anda? Tidak ada di situ, dia hanya ingin membentuk pemerintah daerah Jawa Barat, membentuk ormas. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Kemudian kita bertanya, ada apa? Itulah yang sekarang terjadi di Depok. Bukan saja aparat penegak hukum kita, polisi kita, kemudian dikejar-kejar. Tetapi ada 3 mobil polisi kemudian mereka bakar. Sudah layak dibekukan, tapi pertanyaannya adalah apakah telah dibekukan? Apakah karena beliau itu katanya dekat dengan presiden, Bung, yang dari Gerindra? Memang sudah dijawab oleh Saudara Habib berkali-kali. Apakah karena dia dengan presiden? Ini pertanyaan-pertanyaan kami, kemana kami lari? Hanya kita menyuarakan ke wakil kita. Itu yang saya bilang, kalau tentara kemudian BRIMOB saja kemudian hanya duduk seperti ini, sementara si preman kemudian menyidangkan. Ada harapan nggak dengan Bung Robert pimpinan? Nah itu, jadi mohon ini menjadi catatan, termasuk tadi penindakan terhadap si Hercules dan si Grip itu. Itu penting, itu harus digarisbawahi, karena udah nyata Pak. Artinya teman-teman juga tadi kan sudah mengatakan mau memakai undang-undang ormas dan lain sebagainya, itu dia sudah ada perbuatan di situ. Tangkap, kan nggak perlu juga harus ada laporan karena sudah nyata, terang, viral. Bagaimana kemudian masyarakat mau dan berminat untuk melakukan usahanya ketika mereka merasa terganggu?